Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal hurriyah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Murabbi ruhina wa mursyidina Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman damat barakatuh wa ta'ala umruh. Alhamdulillah ibu-ibu masih suasana bulan Rajab, kita awali dulu doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Rajab dan Sya'ban dan Allah sampaikan kita semua kepada bulan Ramadan, amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan mulia, junjungan kita, uswah kedua, contoh teladan, orang yang sangat sayang terhadap umatnya. Beliau adalah baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu semua, di sore kali ini kita bisa bertemu lagi, insya Allah dengan tema baru di setiap Rabu sengaja. Muaranya sebenarnya sama, karena memotret parenting nabawiyah atau berkeluarga, semuanya muaranya uswah kedua, contoh teladan sampai proyeknya semua sama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, karena itu kunci sukses dunia akhirat. Jadi bukan kebahagiaan yang semu, bukan kesuksesan yang sementara, tapi benar-benar yang sempurna, yang abadi adalah ketika kita berperan sebagai apapun, apalagi mungkin perempuan sesudah menikah, perannya langsung ganti 3. Jadi seorang istri, kalau punya anak jadi anak, plus jadi seorang menantu. Itulah yang akan kita potret di sore kali ini. Sengaja ini supaya bombastis, supaya rame. Judulnya adalah menantu versus mertua. Padahal karena stereotip kita, anggapan kebanyakan kalau ngomongin mertua, kalau ngomongin ibu tiri itu kayak malam Jumat Kliwon gitu ya. Horor gitu ya. Tegang gitu. Padahal alhamdulillah kalau orang yang sudah mempunyai bimbingan, seperti halnya zaman dulu Rasulullah dengan Abu Bakar karena menikah dengan Siti Aisyah, Rasulullah dengan Sayyidina Umar karena menikah dengan Hafsah, itu kan hubungan menantu mertua. Tapi dengan kebersihan hati itu semua jadi clear. Ternyata kembali lagi apapun judulnya, minumnya, apapun masalahnya, solusinya adalah kebersihan hati. Jadi keharmonisan dalam membina hubungan antara mertua dan menantu, memang kajian ini biasanya amat sangat diburu karena ibu-ibu gini, biasanya orang-orang yang belum termanage hatinya, sebenarnya kan harusnya mah hatinya dulu ya, apa-apa juga. Mau kita sebelum menikah, mau sesudah menikah, mau relationship kita sama pasangan, mau sama tetangga, mau sama teman, kalau mau sehat, tapi sehatnya sehat yang asli, bukan yang toxic relationship kalau anak-anak sekarang ya. Hubungan yang racun gitu ya. Sebenarnya semuanya itu bersumbernya dari hati sebenarnya. Jadi siapapun pertemanan, siapapun relasi, kalau dimulai bersumber dari hati yang tulus dan bersih, insya Allah. Apalagi yang kita harapkan sebagaimana doa Rajab, sama dalam rumah tangga awal rumah tangga selalu ada barakallahu laka, ada doa wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kata Rasulullah artinya barakallahu laka, keberkahan laka untuk engkau. Keberkahan ketika senang. Senang teh ketika segala ada, ketika sesuai ekspektasi, banyak uang, sehat, anak-anak nurut, mertua ngertiin kita, tetangga gak rewel tuh. Tapi kalau wabaroka alaika, keberkahan alaika tuh ketika situasi lagi, ibu-ibu, kitanya lagi sakit, rumah tangga lagi bahteranya di ujung tanduk, itu biasanya
Kalau yang keberkahan, kita potret para sahabat dulu, amul munqato'ah, artinya waktu pemboikotan selama 3 tahun, yang konon katanya habis harta Abu Bakar, habis harta Sayyidatina Khadijah, istri Nabi, harus membiayai mukminin yang ribuan, bayangkan ibu-ibu. Tapi karena iman yang kuat, relationship mereka alias suami istri ketika menghadapi pressure, tekanan, namanya apa ibu-ibu tadi, diboikotnya jadi akses untuk makanan, akses bertemu dengan keluarga besar di Mekah itu diputus semua. Sehingga umat Islam benar-benar di puncak diuji keimanannya. Tapi mereka yang berumah tangganya karena Allah, walaupun ada ujian keimanan seperti itu, bisa tetap berkah. Berarti keberkahan tadi letaknya di mana? Di hati yang penuh keimanan. Jadi artinya barokallahu laka, keberkahan laka untuk engkau ketika dalam situasi yang kondusif. Wa baraka alaika, keberkahan alaika lagi situasi kurang kondusif. Wa jama'a bainakuma fi khair, bareng-barengnya berumah tangganya bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Nah, balik lagi ibu-ibu semua. Jadi mertua versus menantu gitu kan judulnya, sengaja dirame-ramein supaya jadi rame. Itu mah supaya jadi menarik aja. Sebenarnya kalau orang yang sudah ada bimbingan mah mau topik apapun jawabannya ke situ. Tapi kadang-kadang kita juga perlu memperinci apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan jika ada sedikit perbedaan. Kan gini ibu-ibu, kalau menikahi suami kan berarti menikahi keluarga besar. Betul nggak ibu-ibu? Ada istilah family culture. Beda kultur. Cara hal-hal domestik misalnya yang dominan perasaan biasanya perempuan. Yang biasanya suka jadi konflik itu adalah istri dengan ayahnya suami alias mertua. Kalau suami dengan ibunya kita biasanya itu kurang. Karena suami mah kurang bisa mengaktualisasikan perasaannya. Kalau perempuan kenapa jadi heboh gitu ya? Karena suka jadi omongan. Tiba-tiba baru menikah setahun 2 tahun, gimana mertua? Belum gitu ya. Kalau buat suami mah perbedaan kayak makanan, cara membersihkan piring gitu ya. Lahiran sesar atau enggak gitu ya. Apakah anak kita pakai susu formula atau enggak. Bayangkan ibu-ibu, kita harus nyatu dengan orang yang beda generasi. Bukan hanya dengan mertua, dengan orang tua kita. Orang tua kita zaman dulu niatnya mungkin baik. Makanya kenapa di sini perlu sisi-sisi tasawuf. Biar menangkap. Oh mertua teh maksudnya ngomong gitu teh karena sayang. Cuma biasa. Mereka expect-nya sok tinggi ke kita. Mau suruh ngikutin apa kata dia. Kalau abis lahiran tuh jangan makan jeruk. Karena bisi anu. Betul gak ibu? Saya mah justru bukan dari mertua. Dari ayah sendiri. Padahal cek bidan. Bagus itu teh. Kayak apa ibu-ibu? Kayak makan apa itu? Telur. Justru pemulihan ya. Yang bergizi-bergizi. Kayak makan apa lagi? Katanya kan kalau kata orang tua dulu mah. Pisang teh. Katanya takut leur. Kata orang Sunda, leur itu apa ya? Licin atau basah terus. Kemaluannya susah kering apa gimana gitu, susah ini kurang bisa rapat lagi gitu. Justru saya pribadi mah dulu karena ibu sudah meninggal di usia 17 tahun sebelum menikah. Jadi otomatis ayah rada merhatiin ke hal-hal kecil. Ketahuan makan jeruk udah anak pertama. Wah, teteh kenapa makan jeruk harusnya? Niat biar nggak jadi konflik, kita yang jadi menantu ataupun yang berbeda generasi. Disebut nanti TIK itu gap generasi. Karena ada gen Z, generasi Z gitu Lin. Ada gen A sekarang. Kalau kita mungkin yang 80-an milenial, apalagi biasanya sama mertua atau sama orang tua tuh dua step generasi ke atas. Baby boomer mungkin. Sehingga family culture, pola asuh suka rada beda. Makanya kenapa banyak orang yang suka menganjurkan, dan ini harus jadi topik sebelum pernikahan, apakah nanti kalau sudah menikah akan tetap bersama dengan ibu mertua, tapi nanti kita tidak akan bisa menerapkan
prinsip-prinsip keluarga kecil kita ke depan. Karena kalau ada mertua, prinsip-prinsip yang dia anut, yang dia pahami, ya wayahna. Suka rada sedikit perbedaan. Kalau orang-orang generasi, kan setiap generasi teh, wujud rahmat Allah di akhir zaman kan, maaf ya ibu-ibu, teknologi, ilmu pengetahuan teknologi, kadang-kadang orang yang tidak open minded alias fixed minded, kurang menghargai proses seseorang, kurang menghargai keterbukaan pemikiran seseorang. Sehingga biasanya itu yang memicu konflik. Padahal tujuannya sama ke situ, orang tua kita punya niat baik. Cuma karena kurang terbuka, kurang adaptif karena informasi, biasanya itu yang bikin slack. Makanya yang kerasa ibu-ibu walau alam kan semuanya punya story masing-masing gitu ya, love and hate mertua gitu Lin. Gimana baiknya ibu mertua, gimana sebenarnya bukan hanya tentang mertua aja. Ya, relationship betul nggak ibu-ibu? Sama suami sendiri, sama anak sendiri suka ada perbedaan-perbedaan. Karena satu, beda latar belakang kebersihan hati. Dua, beda latar belakang ilmu. Tiga, beda latar belakang ilmu pengetahuan. Empat, beda circle. Gitu ya. Kadang-kadang itu teh semua berpotensi membuat warna prinsip kita berbeda. Mau dengan ayah ibu kita, mau dengan teman kita, mau dengan mertua kita. Makanya kasihan ibu-ibu. Lihat di medsos tuh, apa namanya ibu-ibu? Perpecahan, bukan gulat atau bukan permusuhan, konflik, bahasanya lebih halus. Konflik antara mertua dan menantu teh kayak seolah-olah konflik antara anak dan ibu tiri. Wah, padahal kalau ibu tiri yang bersih hati dan anak yang bersih hati jadi konflik nggak ibu? Enggak, biasa aja. Kan seperti digeneralisir, seperti disamarata. Kalau mertua tuh gini, kalau ibu, padahal enggak, banyak yang baik. Benar gak ibu? Apalagi kita lagi belajar ilmu tasawuf, lagi belajar membersihkan hati. Semuanya akan jadi aman-aman saja. Karena kita kalau melihat seseorang misalkan maafnya ngomongnya tidak mengenakan, ngomongnya seenaknya aja. Padahal itu tuh menyakitkan orang, tapi buat dia mah biasa-biasa. Ya mungkin didikannya begitu. Tidak punya prinsip buang sampah sembarangan. Kalau handuk harus segera dijemur gitu kan. Banyak kan suami-suaminya yang kurang memperhatikan hal prinsip, walau alam. Mungkin tadi family culture, orang tuanya kurang memberikan prinsip kayak gitu. Berarti gimana kita caranya? Biasanya yang suka jadi tameng itu suami kita sendiri. Aduh, terus para suami kalau jika nontonnya, karena sengaja kalau live IG, live YouTube deh, sengaja ini teh keilmuan tuh supaya tidak lepas begitu saja. Kayak keilmuan dari guru kita kan bisa diulang. Benar gak ibu? Bisa diulang lagi. Jika ada bapak-bapak yang nonton, dan biasanya suka ada ini bapak-bapak yang nonton. Kalau ibu-ibu curhat tentang ibunya bapak-bapak alias mertua kita, mohon jangan ditolak. Karena harus diekspresikan. Kalau kita menantu yang langsung ke mertua ngobrol kan nantinya bisa jadi konflik besar. Nanti dibahasa ulangkan sama suami yang udah kenal bertahun-tahun dengan ibunya. Nanti dibahasa ulangkan yang pas. Kan biasanya suka gimana ya? Apalagi yang mertuanya kurang ilmu tuh. Tuh istri kamu tuh bla 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 diomongkannya. Kalau yang suami yang kurang bijak, maka dalam Islam ada istilah kiparat zihar. Zihar itu artinya menyerupakan istri dengan punggung ibunya. Itu kan wajib kiparat. Benar gak ibu-ibu? Sakingku benar-benar kita teh harus punya suami teh yang gak suka ngebandingin dia dengan ibunya. Kalau yang gak ngerti kan gitu. Makanya kalau ta'aruf nih di LPKS atau nanti punya, jangan cepet-cepet. Kenali dulu kultur, minimal kultur kebersihan hati. Dah kalau bersih hati mah gak akan jadi masalah. Gak akan jadi, kan suka ada orang tuh yang kagetan gitu ya, yang reaktif. Ih gak nyangka, nah mertua teh gitu, nah menantu teh gitu, nah keluarga besar dia. Sebenarnya gak usah kaget, dan semua orang punya latar belakangnya masing-masing.
Kalau ada kebersihan hati, biasanya kita menghargai proses seseorang. Biasanya, kenapa sih ini gini, kenapa sih ini gini. Nah, saya akan mengangkat dari surat Maryam, ibu-ibu. Surat ke-19 ayat 31, 32 sebagai rujukan keilmuan. Supaya kita tetap akur dengan ibu mertua. Di surat Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan. Dari tadi kan ngebahasnya mubarakan, ini keberkahan dari awal. Aku, kata Nabi Isa, dijadikan oleh Allah mubarakan, seorang yang diberkahi ainama kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausoni, syarat untuk menjadi seseorang yang lebih barokah seperti Nabi Isa. Allah mewasiatkan kepadaku bisolati, satu, sholat. Ini pas pembahasannya dengan bulan Rajab. Doa Nabi Ibrahim, Robbi ja'ani muqimas sholati wa min dzurriyyati Robbana wa taqabbal doa. Ternyata kalau keluarga yang ahli sholat, suaminya ahli sholat, istrinya ahli sholat, mertuanya ahli sholat, insya Allah barokah. Alias konfliknya tidak terlalu tajam. Contoh, suka ada ibu mertua yang gini. Zaman mamah mah dulu gak ada USG, buang-buang uang. Apaan geus beda zaman atuh? Menisok gitu. Pokoknya mah ibu mah dulu. Wah, ngomong eta hidupnya tadi masa lalu teh gininya. Kan anak-anak sekarang suka gitu, mata disebutnya mertua jika malam Jumat Kliwon gitu. Dan mertua nasok jadi kurang bijak gini, bilang nanti. Zaman ibu mah dulu ya, mau laki-laki mau perempuan, jadi dianggap dalam USG teh hayang tahu jenis kelamin gerak. Padahal kalau zaman sekarang yang namanya USG itu bukan hanya mengetahui apa ibu-ibu? Jenis kelamin untuk memastikan anak sehat atau enggak. Aipokna teh kieu. Zaman ibu mah da dulu, zaman mamah mah baheula. Ek perempuan, ek laki-laki nu penting soleh. Kata kita menantu, untung belajar ilmu agama, dilawan lain lawanan. Da USG mah lain erek mengetahui jenis kelamin teh, tapi memastikan. Karena makanan zaman sekarang, bener gak ibu-ibu? Suka berubah-ubah, ada gini, ada gitu. Ngebuang-buang aja harus disesar. Ibu mah dulu anak 6 normal bisa. Olo-olo pisan. Eta mertua. Bahkan dulu mbah dukunnya, wes. Kan beda situasi, beda kondisi, beda zaman. Tidak usah dibanding-bandingkan. Pokoknya mah jadi mertua yang bijak mah, apapun yang dede lakukan jeung aa lakukan di rumah tangga, intina mah sing salamet, sing barokah, gitu bijak. Kan gini ibu-ibu, dalam Islam mah, kalau laki-laki alias suami kita haknya hak siapa? Hak ibunya. Kalau istri hak suaminya. Suami yang gak bijak, yang diperhatikan ibunya saja, ayahnya saja. Sementara keluarga istri kurang diperhatikan. Maka cara nyari pasangan, cara nyari menantu yang bagus memang agama. Kalau yang ngerti agama mah gak beda, dibeda-beda. Sungguh pun kita tahu bahwa suami kita adalah hak ibunya, tapi suami kita tidak terlalu menohok mata gitu ya. Orang Sunda tuh yang enak namanya nojos mata buncelik. Ada orang Sunda tuh enak ya. Terang-terangan gitu ya. Enggak terlalu terang-terangan memperlihatkan perlakuan antara meratukan ibunya dengan istrinya. Enggak gitu juga. Suami yang bijak, suami yang soleh, suami yang bersih hati pasti ngajak ngobrol para suami yang nonton. Halo? Pasti justru yang diajak musyawarah itu istrinya. Mama, nah makanya nanti surat Maryam ini adalah jawabannya. Misalkan gini, Mama, gaji ayah tuh 5 juta, tapi itu belum SPP, belum ABCD. Baiknya gimana ya untuk ibu? Karena ibu teh ayahnya suami teh kan udah gak ada, otomatis kan kok anaknya. Kata ibu gimana? Kalau istri yang ngerti pasti tahu
Justru keberkahan teh ku ngamuliakeun orang tua. Ini jawabannya. Pertama dengan sholat, wa zakati, kedua dengan zakat, madum tuhaya wa barrom biwalidati, dan berbakti kepada ibuku, kata Nabi Isa. Jadi dimanapun Nabi Isa berada dia selalu diberkahi karena menjaga 3. 1 sholat, 2 zakat, ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Maka kalau lihat hadis, amal yang paling utama kan sama. Sholat tepat waktu gitu Lin. Salah satunya juga memuliakan orang tua. Istrinya yang tahu keberkahan, justru sebelum suami meminta pendapat gitu, istri juga harus bijak yang bersih hati. Mangga ayah mumpung ayah keneh. Ngerti gak boleh orang Sunda? Suamiku tercinta mumpung masih ada. Mumpung masih ada, insya Allah innallaha ma'al muhsinin, Allah selalu berserta orang-orang yang berbuat baik. Mumpung masih ada, nanti mah kalau udah nggak ada mah kita gimana lagi nggak kebales. Jadi istrinya bijak gitu. Silahkan, sok ayah maunya segimana. Atau justru kita yang ngingetin, ayah si ibu gimana kabarnya, udah ditelepon belum. Kadang-kadang para suami gini ya, ada istri yang tidak bijak, ada mertua yang tidak bijak. Mertua yang tidak bijak selalu, kenapa tadi judulnya bombastis menantu versus mertua, biasanya itu orang yang gak bersih hati, yang gak ngerti agama. Kata mertuanya ke istri anaknya kan laki-laki nih ceritanya, maka yang punya anak laki-laki, Ibu Lis gimana? Nah gimana tuh ke menantunya tuh? Gimana tuh menantunya, baik banget gak? Justru istrinya yang transfer uang, itulah yang membuat luluh para mertua. Ketika justru istrinya yang mengasihkan, berarti atas kesepakatan, berarti kan harmonis. Yang ngasihkannya justru istrinya, kan jadi terlope-lope nantinya. Si mertua TK istrinya. Dan kalau orang tua yang ngerti mah bukan jadi serba salah gini ya. Gak harus dibilangin. Kan kadang-kadang gini, kalau mertua yang kurang bersih hati, saya yang membiayai, saya yang mensukseskan dia sampai gimana, udah sukses nikahnya sama kamu. Wah, gitu Lin. Udah gajinya gede nikahnya sama kamu. Itu yang kurang bijak, biasanya para mertua yang kurang bijak. Makanya sebelum keluar perkataan itu, dan naudzubillah, mudah-mudahan tipe mertua kita nggak seperti itu, kitanya yang hidang. Dan memang benar, beliau yang ngasih prinsip, beliau yang membuat suami kita sukses. Makanya kita yang harus yang ngingetin. Ayah ke suami udah nelpon ibu belum? Tanyain kesehatannya bisa gimana-gimana. Gimana minggu ini, bulan ini udah ditransfer uang belum buat si ibu? Insya Allah berkah diganti. Ibu-ibu ingat kisah Alqomah enggak? Ada kisah Alqomah karena hanya sakit hati ibunya gitu lihat. Sampai ke Rasulullah, jangan mati. Susahkan kematiannya teh pada ahli ibadah, benar gak ibu? Sampai ke kenapa? Kata Rasul, ternyata ibunya sakit hati. Assalamualaikum, tadi saud. Atau karena perbedaan salah transfer, ini nama istrinya, ini nama ibunya, ternyata beda isinya gitu. Pas ditukar deui, no iya mah 5 gram, no iya mah 10 gram. Kok beda ngasihnya kalau ke istrinya? Padahal kalau orang tua yang bijaksana mah, ya nggak apa-apa, emang istrinya yang ngurusnya, dia yang ngelahirin anaknya. Tapi kalau yang kurang bersih hati mah, ngutamain istri daripada istrinya lagi kurang ngerti, mau pilih saya atau ibumu. Justru kalau milihnya saya, itu teh suami yang tidak soleh. Jangan suruh milih. Dah ibu-ibu cintanya suami mah nomor hiji mah adalah ibunya. Kita wayahna jadi nomor 2. Gak usah jadi dikonflik-konflikan gitu. Penelitian mengatakan harus sampai 5 tahun gitunya. Ada cara kalau orang yang belajar membersihkan hati mah gak usah lama mengenal seseorang teh. Seperti anaknya Nabi Yakub yang nikah ke Nabi Musa, bukan Nabi Yakub, Nabi siapa ibu? Yang istrinya Nabi Musa,
Itu mah ayahnya Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub mah ya. Nabi Syuaib. Ayahnya Nabi Syuaib, istrinya Nabi Musa kan ayahnya Nabi Syuaib dalam riwayat menurut sebagian para ulama. Kan menentukan calon menantu teh gampang. Nabi Musa teh disebutnya teh orang yang kuat, qawiyan amina, orang yang kuat dan aman. Ketika dia membantu para anak-anaknya siapa? Anak-anaknya Nabi Syuaib untuk ngambil air gini ibu-ibu di tengah kerumunan laki-laki. Kan dibantu tuh. Nabi Syuaibnya udah sepuh. Terus bilangin Jung ke orang yang ngebantu kamu undang ke sini biar bisa makan gitu kan. Nabi Musa tuh waktu itu tuh lagi dikejar-kejar Bani Israel karena membunuh orang Kibdi. Terus kata anak-anaknya Nabi Syuaib bilang gini. Anak-anaknya Nabi Syuaib bilang gini. Ayah itu teh orang teh ini baik banget. Kata Nabi Syuaib, Musa silahkan aku izinkan untuk memilih di antara mereka untuk menjadi istrimu gitu kan. Kenapa anak Nabi Musa sampai pintar mengidentifikasi bahwa Nabi Musa itu qawiyan amina? Karena ketika jalan Nabi Musa teh padahal dia nggak tahu jalan buat ke Madian teh, buat ke rumah Nabi Syuaib teh, tapi aku yang duluan, nanti kalau ada belokan baledogen lemparin batu ke kanan atau ke kiri gitu cara teh. Jadi nggak usah perempuan di depan gitu, ada ban jalan, nggak usah perempuan di depan yang jadi guide, nggak usah saking ngejaga pandangan. Jadi baru dari situ aja karena Nabi Musa orang cerdas dan calon istrinya anaknya Nabi Syuaib juga didikannya cerdas, baru first impression kalau sekarang aja, baru pandangan pertama kedua nggak usah beberapa tahun udah tahu bahwa Nabi Musa itu adalah qawiyan aminah, orang yang kuat, orang yang amanah. Ya kita tuh sama mertua sebenarnya mah kalau yang hatinya biasa dibersihkan atau mertua ke menantu, menantu ke mertua, gak usah terlalu beberapa lama. Kalau yang keilmuan parenting sekarang kan adaptasi itu harus sampai 5 tahun gitu ya. Mengenal mertua teh, mengenal menantu harus sampai 5 tahun, mengenal suami ada pas sebenarnya sebentar juga udah bisa. Itu tuh namanya teh ibu ilmu telepati. Kalau istilah guru kita ilmu laduni, ilmu isrokiyah. Sebenarnya dari cara ngobrol juga udah kelihatan karakter seseorang teh ibu. Karakter seseorang teh udah kelihatan. Karena sebenarnya mah katanya kalau ucapan, tindakan tuh itu kan gambaran hatinya. Udah bisa kelihatan itu sebenarnya mah. Gak usah mendalam cuma mungkin karena gak belajar tentang ilmu hati. Jadi mending harus 5 tahun sampai kenal dia. Sampai harus cek anak-anak mah. Zaman enak plot twist terkaget-kaget gitu. Gini si eta teh gak usah kaget. Ibu udah semua orang punya kekurangan. Bener gak? Ada kelebihan. Gak usah mengenal orang tuh sampai berlama-lama. Sampai ada yang testimoni gini. Harusnya aku gak kenal dia. Harusnya aku gak menikahi dia. Ini panjang lebar. Emang mau cari yang gimana kalau sama malaikat baru sempurna gitu. Ai sama manusia mah gak usah terkaget-kaget. Ada kekurangan, ada kelebihan. Justru kalau kekurangan gak usah dibuang, diedukasi biar ngerti. Suruh ngaji gitu kan. Biar kalau kita nasihatin langsung mah gak gimana. Makanya ini biasanya mertua versus menantu yang suka diheboh-hebohkan. Sebenarnya buat orang beriman. Lihat contoh Nabi, para sahabat. Tadi Nabi terdahulu juga Nabi Syuaib siapa. Gak jadi gimana-gimana. Apalagi kalau yang menantunya Nabi, bayangkan. Mertuanya sahabat. Takdim. Kalau orang Sunda tuh, kalau bahasa takdimnya selain beliau teh pangersa, bolis. Pangersa itu enak tuh ya, kalau pangersa teh takdim banget gitu ya. Beliau Abu Bakar perilakunya kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad menantu bukan. Menantu bukan. Abu Bakar adalah mertua, tapi yang dilihatnya perhubungan nasab menantu mertua atau Nabi Rasul sama umatnya. Mertua juga kalau yang bersih hati mah bisa tahu kalau menantunya berilmu. Bener gak Ibu? Kita juga yang jadi menantu, walaupun tertitipi ilmu, tertitipi apa, tetap takdim ke mertua. Untuk enak kalau pakai hati. Jadi jawabannya hubungan mertua dan menantu biar gak versus harus pakai apa Ibu? Hati.
Terus jangan selalu disebut-sebut. Ini mertua, ini menantu. Udah ini anakku. Kan jadi keluarga besar. Ini anakku. Kata saya ini ibuku. Maksudnya ibu suami gitu kan. Otomatis kita menikahi ibunya, menikahi keluarga besarnya. Gak usah diulang-ulang. Menikah dijelaskan ibu mertua. Kalau terdesak baru nyebutin. Oh ini ibu saya ada yang di Singaparna, ibu saya ada yang di Mangkubumi. Maksudnya gening ada dua. Ya maksudnya ibu dari suami, ibu saya dari suami, ibu mertua gitu. Kepaksa doang kalau nyebutin mertua menantu. Biar kita rasanya sama aja, nggak mau yakin anak ke beliau, ke ibu suami kita. Apalagi kalau niat dakwah, udah orang-orang menyari anak yatim, dakwah teh bener nggak? Dakwah teh kemana-mana cik atau kita teh dakwah teh ke keluarga besar. Jangan dianggap orang kalau mertua sendiri, jangan dianggap orang kalau menantu sendiri, jangan dianggap orang anak tiri, jangan dianggap orang ibu tiri, mau menisok dibahasakan. Biasa-biasa aja, anggap justru itu menjadi keluarga besar. Peperihan orang madakwah ke orang yang tidak dikenal, itu mah kan kayak ibu tiri, ibu mertua, itu kan masih ada nasab-nasabnya, bener gak? Dari bapak kita, ibu mertua dari suami kita. Orang-orang madakwah teh nyari anak yatim, harus ke sana ke sini, atau minimal kita maku angpusakum ahlikum naro. Maka ada istilah suka ada liburan sesudah liburan. Kalau orang yang ada budgetnya buat liburan pertama dengan keluarga besar suami, mertua dari suami, mertua, ayah ibuna suami diajak, ayah ibu istri diajak. Nah nanti kita keluarga kecil liburan lagi, jadi liburannya sering gitu. Makanya kalau yang alhamdulillah kita belajar apalagi terbimbing, suka ada niat mau ngeumrohin siapa? Mertua kita, mau ngeumrohin ibu kita, mau ngeumrohin uak kita, mau ngeumrohin bibi kita sebelum ke orang teh. Jadi keluarga besar. Mungkin kalau di orang lain mah ibu-ibu menikahi teh hanya pribadinya. Karena culture teh beda-beda. Kalau di Indonesia mah benar-benar masuk ke keluarga besar ya ibu-ibu. Sehingga kita teh tahu karakter si ini begini, karakter si ini begini. Dan terakhir ibu-ibu kesimpulannya, gimana supaya tidak jadi persus? Mohon maaf tidak lama karena ada acara tim ses di rumah Pak Dadang sekarang. Jadi tidak akan pas jam 5, sudah ditunggu ini rapat-merapat. Jadi ibu-ibu kesimpulannya, kebarokahan dalam rumah tangga itu mah dikasih judul mertua versus menantu mah supaya heboh aja. Sebenarnya ai versus teh kan lawannya kayak sparring gitu ya ibu-ibu. Kalau di ring tinju mah versus tuh kayak sparring gitu ya. Sengaja itu mah biar heboh aja. Mertua versus menantu. Oh, kayak gini teh Ika. Ibu tiri versus anak tiri tah, biar heboh aja. Padahal kalau orang yang keolah hatinya mah ibu tiri, anak tiri, ibu mertua, menantu, nggak ada gitu-gituan. Kalau orang yang bersih hati mah semuanya niat karena Allah, begitu. Titipan semuanya juga punya kelebihan masing-masing. Kalau didasari berkasih sayang karena Allah, tidak ada persus-persusan, tidak ada sparing-sparingan. Yang ada, relationship yang ada tidak fake, cek anak-anak sekarang ya, tidak palsu, tapi benar-benar kita berbuat baik ke orang tua, nggak manipulatif. Eta mah hayang kapuji, eta mah hayang di, enggak, kita karena Allah we. Berhubungan sama mertua karena Allah, berhubungan sama menantu karena Allah, berhubungan dengan tetangga anu karena Allah. Karena Allah enak gak? Enak, gak terlepas mau punya feedback apa, mau dikasih apa, gak ada beban atau menjilat-jilat. Ya orang lain berprasangka begitu terserah, yang penting kita kan sudah dididik supaya tidak begitu bersandar ke kursi rayot. Capek gak? Capek, lelah, tapi bersandar ke yang kuat, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun feedback menantu, walaupun feedback ibu-ibu yang sudah punya menantu, feedback mertua, feedback tetangga, feedback ketimbal balik, mereka tidak sesuai ekspektasi kita, sesuai harapan kita, emang kita tidak harapkan. Karena ya ma miskola darotin
khairan, sekecil apapun kebaikan pasti Allah tulis, walaupun tidak langsung dari orang yang diberbuat baiki untuk kita, karena rentan kecewa, capek. Nah itulah Ibu kesimpulan pengajian kita hari ini, mertua versus menantu ya. Ini adalah orang-orang yang tidak bersih hati. Kalau yang belajar membersihkan hati tidak ada versus, justru Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mertua bisa jadi penyejuk hati, menantu bisa jadi penyejuk hati. Seperti halnya mertua dan menantu yang harmonis antara Abu Bakar dan Rasulullah. Indahnya berdua di gua Sur antara mertua dan menantu. Tapi karena dua-duanya dijalin saling takdim, saling baik sangka, itu membuat harmonis. Itulah relationship yang ada dalam Islam yang terbaik, tidak pakai baper-baperan, tapi dengan iman, dengan keikhlasan, sehingga tulus yang ada, sehingga harmonis yang ada. Itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Tidak ada pertanyaan ya? Ada satu, Mangga Tanggi. Beda konteks, gak apa-apa. Gimana kalau ada lawan jenis, terlepas yang nanya anak perempuan atau laki-laki? Itu teh orang teh ngerti agama. Nah makanya kata Rasulullah itu, yang susah itu setelah ilmu itu amal. Benar gak ibu? Padahal di ilmu sudah terlewatkan, kan sahmun min sihamil iblis. Pandangan jadi panah iblisnya adalah pandangan terhadap lawan jenis. Kan Rasulullah udah berkata ke Sayyidina Ali, Lin, 1, 2, yang ke-1 untukmu, yang kedua bahaya bagimu, gak boleh, harus dipalingkan. Zaman Rasul mah sampai ada yang dijeduk gitu, Lin. Zaman Sayyidina Utsman mah, aku bisa melihat jinah di bekas matamu. Ya itu mah berarti tidak boleh digeneralisir. Maksudnya gini, Diana mungkin lagi berproses, kitanya aja yang hati-hati. Ya diliatin mungkin udah mau lihat. Gimana? Dianya ngelihat terus, ya udah, dianya mungkin baru segitu ngertinya. Belum bisa ngamalin ilmunya, lumayan ngerti juga. Kita doakan saja dia mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmunya. Mungkin karena kitanya dititipin ada suatu ketertarikan, mungkin kitanya aja yang berjaga-jaga. Gitu. Ya kalau dia suka tuh, kalau memang sama-sama suka tinggal nikah. Ya diliatin terus, lagi nyirian itu tuh mungkin ya. Lagi nandain itu calon istri aku gitu mungkin. Nah, tapi insya Allah dah, kalau ahli kebaikan mah dia rajin tobat, kita doakan mudah-mudahan dari pandangan matanya bisa lebih terjaga gitu ya ke depan. Karena pandangan tuh, karena gini Ibu, pandangan yang liar tuh membuat tidak khusyuk. Kalau ulama dulu mah orangnya kalau ngeliatnya nggak suka gini-gini. Orang dulu mah kalau mandang teh mandang, bukan berarti tidak bertegur sapa. Orangnya nggak suka ngeliatnya, nggak suka kemana-mana. Para ulama salafus sholih dulu mah gitu. Orang-orangnya fokus kalau pandangan, karena hatinya terjaga. Karena hatinya terjaga, jadi pandangannya fokus. Mungkin lagi lupa, lagi khilaf, doakan saja. Muqallibal qulub, Allah membolak-balikan hati minimal karena dia tadi berilmu pengetahuan, dimudahkan untuk tobat. Karena bahayanya orang yang berperilaku maksiat tapi dia tidak ngerti agama, dia tidak menganggap dosa. Jika itu yang bahasa kitanya ngeliatin, memandangin kita adalah orang yang kita anggap sudah punya ilmu, mungkin ilmunya lupa karena nggak diamalkan. Kalau dia nemu lagi ilmunya dalam memorinya, mudah-mudahan dimampukan tobat, karena itu nggak boleh memandang lawan jenis seperti itu. Itu mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan keistiqomahan ibu-ibu, karena ini karomah terbesar, istiqomah dalam ibadah, mudah-mudahan Allah catat, mudah-mudahan terus Allah perkuat untuk kita semua keistiqomahan ini sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan segala upaya kita walaupun belum maksimal, Allah wariskan. Jika ada kebaikan di diri kita, jika ada keburukan, kita bersatu sebagai mertua, sebagai ibu, sebagai apapun. Mudah-mudahan anak kita memutus mata rantai kejelekan kita dan dia menjadi pelopor kebaikan, sehingga anak-anak kita semua jadi anak yang soleh-solehah. Kalau istilah guru kita bisa saling katro. Jika anak-anak kita lebih soleh dari kita, dia yang akan mensyafaati kita. Sebaliknya, jika kita ada rezekinya lebih baik dari mereka, insya Allah
Tidak akan ada yang kita ingat kecuali keluarga dekat kita dulu sebelum mensyafaati orang lain. Itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala atensinya, perhatiannya. Mudah-mudahan ke depan sebelum menuju sakaratul maut, sebelum menghadap Allah, kita jadi ahli tobat, dimampukan untuk senantiasa beramal soleh yang ikhlas dan hati yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.